Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Amsal pasal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, seandainya kehidupan kita berjalan dengan mulus, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, segala keperluan kita tercukupi, percayalah bahwa kita tidak perlu sulit untuk berpikir bagaimana melaluinya. Kita tidak perlu berpikir panjang untuk melewati hari-hari kita agar berjalan dengan indah, karena semuanya sudah tersedia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ada kalanya di depan kita mungkin hanya memiliki satu pilihan, tugas kita hanya menjalani. Ada kalanya kita menghadapi dua pilihan, sama-sama baik, sama-sama menguntungkan. Namun akan tiba juga saatnya kita menghadapi pilihan di depan kita yang seakan-akan baik, seakan-akan menguntungkan, seakan-akan menyelamatkan, padahal menyesatkan. Pada saat inilah kita sebagai manusia tidak akan mampu menghadapinya jika mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu jika mengandalkan hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Inilah yang dikatakan dengan manusia berhikmat. Karena kenyataannya, banyak yang kita lihat orang-orang yang berpendidikan, mereka terjerumus kepada kejahatan-kejahatan yang sebenarnya mereka benci. Di awal mereka mengatakan, saya tidak suka dengan korupsi, saya tidak suka dengan penipuan, tetapi mengapa mereka sendiri sebagai pelaku? Apakah mereka merencanakan? Apakah mereka kurang pintar? Tentu tidak. Menghadapi hal-hal yang belum kita ketahui, kita harus berhikmat. Untuk menghadapi hal-hal besar di depan sana, kita harus berhikmat. Jika seandainya di depan sana kita tahu ada masalah, maka kita tidak akan maju. Jika hari esok kita tahu bahwa kita akan gagal dengan jalan kita, maka kita tidak akan berjalan. Jika kita tahu di depan sana ada masalah yang begitu banyak, maka kita akan memilih jalan yang lain. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami tahun depan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berhikmat agar kiranya kita tidak menyesal dalam mengambil tindakan. Banyak rumah tangga yang berantakan hanya karena tidak berhikmat mengambil keputusan. Banyak orang yang gagal menjalani hidup hanya karena tidak berhikmat memutuskan sesuatu yang penting. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang menginginkan hidupnya berhikmat. Karena pastinya kata-kata kita hendaklah memberikan hasil yang baik. Tangan kita menjadi sumber berkat. Pemikiran kita menjadi sumber kedamaian. Tetapi, dari manakah datangnya hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk mengambil tindakan yang benar ketika keadaan tidak mendukung. Kita mungkin mengenal Raja Salomo yang penuh dengan hikmatnya. Tanpa tenaga, tanpa berpikir panjang, tanpa mengandalkan tentara, dia bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Dari mana
datangnya. Apakah hikmat ini bisa dicari? Apakah hikmat ini bisa dipelajari? Atau apakah hikmat itu akan tiba-tiba datang kepada seseorang? Ternyata tidak. Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Datangnya hanya dari Tuhan. Demikian juga Salomo. Hanya karena kedekatan dia kepada Tuhan, doa dia kepada Tuhan yang meminta apa yang terbaik untuk bangsa itu, bukan untuk dirinya. Sehingga Tuhan mendatangkan hikmat dalam dirinya. Demikian juga Amsal 8 berbicara tentang wejangan hikmat mengatakan, orang-orang yang mengambil keputusan, para pemimpin mampu bertindak dengan adil, itu semua karena hikmat ada dalam dirinya. Kita bisa mungkin hidup sampai saat ini, bekerja, berpendidikan, berumah tangga, semua itu hanya karena hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita tetap berhikmat? Dekatlah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Hikmat adalah kita membiarkan Tuhan yang memimpin hati kita. Tuhan membentuk hidup kita, bukan pikiran. Bukan membaca Alkitab atau menghafal ataupun belajar dari hal-hal lain. Tetapi murni kita membiarkan Tuhan menuntun, memperlengkapi hidup kita. Jika kelak kita ingin memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan baru, jangan mengandalkan pikiran. Jangan mengandalkan hal-hal yang bisa kita dapatkan di dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan telah menciptakan aku atau hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Jika ingin bekerja di dalam Tuhan, mintalah hikmat daripadanya. Percayalah, hidup kita akan menjadi sumber berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, hikmat yang Kau menciptakan hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga tutur kata kehidupan kami menjadi sumber kedamaian. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.